Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar input dan output pada Java. Input sendiri itu bisa dibilang mengambil suatu inputan dari user. Jadi user bisa melakukan input menggunakan nanti kita akan bahas. Terus output itu bisa dibilang menampilkan suatu inputan dari user. Oke, kita mulai aja langsung output. Di sini untuk melakukan suatu output pada konsol atau terminal bisa menggunakan dua cara. Pertama kita menggunakan system.out.print, yang kedua system.out.println. Ya, yang sering kita gunain kita menggunakan system.out.println. Bedanya apa? Nanti kita akan coba tes saja bedanya apa. Kita akan coba jalanin bedanya apa. Yang kedua input. Jadi di Java user bisa melakukan input menggunakan cara ini. Ini pada konsol ya. Jadi user bisa melakukan input pada konsol menggunakan cara ini. Pertama, kita menggunakan kelas scanner. Jadi supaya user bisa melakukan inputan pada konsol, kita menggunakan kelas scanner. Pertama kita panggil dulu kelasnya scanner, terus kita gunakan parameter system.in. Ini contohnya scanner, kita panggil kelasnya. Input user ini nama variabelnya terserah teman-teman sampai dengan new scanner. Mungkin di sini teman-teman akan bingung karena apa ada scanner terus ada new. Karena memang kita belum belajar masalah kelas. Jadi nanti kita akan belajar di video-video selanjutnya. Jadi new ini untuk memanggil suatu kelas, memanggil suatu objek kelas. New panggil objeknya, kelasnya. Terus parameter system.in ini wajib. Jadi yang wajib ini sama ini ya, yang nama ininya terserah kita. Terus kita juga selain mendeklarasikan kelas scanner, kita juga perlu import dari mana si kelas scanner ini berasal. Nah, kita perlu melakukan import. Nanti kita akan contohin. Oke. Nanti pokoknya kita akan contohin. Terus kita juga tadi kan yang input supaya user bisa melakukan inputan. Nah, kita juga bisa mengambil inputan dari si user. Di user ngetik apa, terus kita juga bisa mengambil inputan dari si user tadi. Caranya, untuk mengambil inputan, kita gunakan metode ini, next, diikuti tipe datanya. Jadi misalkan next in, long, next long, boolean, next boolean. Jadi seperti itu, kecuali tipe data string atau objek lain. Kalau string menggunakan next line. Jadi misalkan string nama, nanti diikuti nama variabel dari inputan tadi, diikuti metode ini next line kalau string, kalau in next in, kalau boolean next boolean, kalau long next long, seperti itu. Oke, kita contohin aja langsung. Kita bikin Java main class, belajar input dan output. Oke. Sini kita pertama akan belajar suatu output dulu. Misalkan di sini ada string nama, grafik, nama depan, ada string nama belakang, kita akan tampilin menggunakan sistem yang sering kita gunain. Nama depan nama belakang, kita contohin. Nah, hasilnya seperti ini, seperti yang kita belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Grafik sebagai posisinya di bawah. Namun ketika kita menggunakan print yang ini, coba tes hasilnya. Nah, hasilnya itu nyambung. Grafik tanpa spasi, tanpa enter, sebagai sampai bulit-bulit ininya juga kesambung. Jadi bedanya kalau ada ln println, setelah kita nyetak ini, dia akan diikuti dengan enter. Kita tes saja. Nah, dia akan diikuti dengan enter. Nah, jadi seperti itu bedanya. Jadi kalau yang print biasa, dia nggak ada enter, nggak setiap
baris yang kita keluarin outputnya dia nggak diikuti dengan enter, tapi kalau print line diikuti dengan enter. Jadi seperti itu bedanya antara print dengan print line. Terus kita akan tes belajar input tadi. Untuk melakukan suatu input kita perlu memanggil kelas scanner pertama ya teman-teman, kayak gini. Terus kontrol spasi, dia ada autocomplete-nya scanner. Nah, kan ada banyak nih scanner ya, ada 3 nih, ada 1, 2, 3. Untuk inputan scanner dari konsol supaya user bisa input di konsol, kita menggunakan yang ini, scanner yang java.util. Java.util ini maksudnya asal usul si kelas scanner ini. Jadi asalnya si kelas scanner ini dari directory ini java.util. Kita pilih yang ini, kita enter nih. Nah, otomatis dia ke import. Jadi yang seperti tadi kita bahas, selain kita perlu mendeklarasikan kelasnya, kita juga perlu import asal si kelas ini ya. Asal kelas ini tuh, asal kelas si scanner ini ada di java.util ya, makanya dia jadi otomatis di NetBeans ada fasilitas auto import ketika kita menggunakan kontrol spasi. Nah, kita pilih yang java.util. Nah, jadi kita nggak usah import manual, sudah otomatis diimport di nama si NetBeans ya, diikuti dengan nama variabelnya, misalkan input user. Terus diikuti dengan kita panggil objek si kelas scannernya, scanner. Terus diikuti dengan parameternya menggunakan system.in. Jadi seperti ini untuk melakukan tahap pertama, untuk melakukan supaya user bisa melakukan input. Terus di sini misalkan kita akan melakukan inputan nama, masukkan nama kamu. Nah, ingat untuk mengambil suatu inputan, untuk menampilkan suatu inputan supaya user bisa melakukan input, kita perlu kan di sini kan namakan string ya. Jadi kita seperti ini, string nama sama dengan input variabel yang kita bikin, input user ini. Jadi ini itu untuk awalan supaya si user bisa melakukan input. Terus kita panggil, ikuti dengan next. Ingat, kalau string dia menggunakan next line, kecuali hanya string aja yang menggunakan next line. Kalau tipe data yang lain diikuti dengan tipe datanya, misalkan in do next in, kalau long next long, kalau boleh next boleh. Jadi seperti itu. Jadi kita menggunakan next line. Terus kita akan nampilin sistem nama kamu adalah, jadi kita bisa tampilin nama. Jadi kita bisa nampilin apa yang di inputin oleh user. Kita praktikin aja. Nah, sini tulis, kita bisa ngetik di sini gara-gara kita menggunakan ini. Jadi karena kita sudah menggunakan kelas scanner ini untuk melakukan inputan pada konsol, kita jalanin ini. Jadi kita bisa melakukan inputan, tulis saja Wafik. Nah, di sini ada tulisan nama kamu adalah Wafik. Dia setelah kita melakukan inputan, dia akan ngeprint perintah apa selanjutnya. Di sini kan perintah untuk nampilin si nama yang tadi kita ketik. Jadi untuk nampilin sesuatu yang kita, untuk mengambil inputan dari user, kita menggunakan ini. Supaya user bisa melakukan inputan, kita menggunakan scanner ini. Jadi seperti itulah kira-kira. Kita lihat, jalanin lagi coba. Nah, ini kan ke bawah gini ya, jelek banget kan, harusnya kan di samping sini. Nah, supaya kita ke samping, kita jangan menggunakan print line, kita menggunakan print biasa. Kita tes. Nah, kan dia di samping lebih bagus. Nah, dia terus kita jalanin nama kamu adalah Wafik. Nah, dia si Java ini sudah berhasil mengambil inputan dari yang kita masukin tadi. Misalkan di sini kita nginputin Wafik Subahi Ganteng, dia juga akan ngeprint apa yang tadi kita input. Jadi seperti itu. Misalkan di sini saya satu lagi, kita akan masukin umur.
Ingat umur itu integer, jadi pakai in umur. Inputan usernya kita tampilin, terus pakai next in untuk ngambil si inputan usernya. Ingat rumusnya, kalau selain string dia diikuti dengan next, diikuti dengan tipe datanya. Tadi kan di sininya in, jadi tipe datanya diikuti dengan in. Jadi seperti itu. Terus kita akan nampilin umur kamu adalah kita coba tes jalanin. Sorry, ini pakai ini aja biar rapi. Kita stop dulu semua biar nggak berat. Nah, masukin nama Rafiq Supahi. Nah, terus dia akan jadi di prosesnya kita akan jalanin ini, masukin nama, terus masukin umur. Misalkan di sini 25. Enter aja. Nah, dia ngeprint perintah selanjutnya. Nama kamu adalah Wafik, umur kamu adalah 25. Jadi seperti itu cara untuk nampilin input dan mengambil inputan dari si user. Jadi seperti itu caranya. Semoga teman-teman di sini nggak bingung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.